Selamat sore, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengikuti misa pada sore hari ini, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nyanyian pembuka untuk perayaan Ekaristi kita sore ini dari Puji Syukur nomor 324. Puji Syukur nomor 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur, kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Romo, para Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merayakan Ekaristi, dan mengawali Ekaristi ini kita mengakui bahwa kita orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta,
segala yang ada dan hidup berasal daripadamu, maka kami bersyukur dan mohon perkenankanlah kami mendiami dunia ini dengan penuh cinta kasih dan kebaikan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Allah bersabda, dan terjadilah demikian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Allah bersabda, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Allah bersabda, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatannya yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Allah bersabda, jadilah benda-benda penerang di cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan refren. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini kau selubungi.
air telah naik melampaui gunung-gunung. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya. Kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjambah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara dan seluruh keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa dan mulia menciptakan alam semesta ini. Dan alam semesta diciptakan oleh Allah demi kebaikan manusia. Untuk itu, maka manusia punya tugas untuk merawat, memelihara, dan menjaga alam semesta ini. Itulah tugas manusia, tugas kita sebagai orang beriman. Dalam rangka itu juga, dalam rangka menjaga, merawat demi kebaikan itu, maka juga Allah yang Maha Kuasa dan juga Maha Mulia itu sungguh nyata terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, seperti yang kita dengar dalam Injil Markus hari ini, kehadiran Yesus Kristus memberikan sukacita, kebahagiaan, harapan bagi orang-orang, terutama orang-orang yang menderita. Terutama juga orang-orang yang menderita sakit, berbagai macam orang yang menderita sakit mengalami sukacita untuk bertemu dengan Yesus, dengan harapan untuk disembuhkan, dijamah oleh Yesus. Iman mereka luar biasa. Maka karena begitu banyaknya orang yang ingin disembuhkan oleh Yesus, mereka hanya minta izin saja untuk menjamah jubahnya.
Dan dengan demikian mereka pasti mengalami kesembuhan. Dan itu menjadi kenyataan. Jubah Yesus adalah tanda kuasa dan kemuliaan yang memberikan harapan pasti bagi orang-orang yang menjamahnya akan mengalami kesembuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus tetap berkarya sampai saat ini melalui berbagai macam cara untuk melakukan dan bertindak memberikan kesembuhan bagi manusia melalui para dokter, melalui para perawat, atau juga mungkin melalui orang-orang yang dengan tekun mendampingi orang yang sedang menderita sakit. Maka disitulah Kristus hadir dan menyembuhkan orang-orang melalui mereka. Dan terutama adalah penyembuhan batin, penyembuhan rohani. Yesus menyembuhkan bukan hanya jasmani, tetapi terlebih adalah batin dan rohaninya. Dengan demikian, maka dengan kesembuhan batin dan rohani itu, orang semakin dekat dan semakin mengarah kepada Allah, sumber keselamatan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita lanjutkan Ekaristi ini. Dan dalam Ekaristi ini kita akan menyampaikan intensi, yakni untuk mengucap syukur atas ulang tahun saudara Kris Hadinata. Semoga Allah yang maha baik, maha kasih, melimpahkan berkat, kesehatan, umur panjang, dan sukacita dalam hidup dan karyanya. Kita persatukan intensi ini dalam Ekaristi ini. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah jadi bumi dari tangan manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu dan menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dari tangan manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala anugerah, dengan roti anggur ini Engkau menganugerahkan lambang cinta kasih-Mu yang agung, ialah Yesus, cinta kasih yang menjelma. Berkenanlah menerima ucapan syukur kami atas segala anugerah-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberikannya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau. Karena semua karyamu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan taantintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika kami diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami beriman tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keriman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
dan Santo Yusuf mempelainya bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun keperkenankan terus serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan berhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Kita doakan dari puji syukur jiwa Kristus nomor 212. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Sajian pengutusan puji syukur 657. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh agung. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memberikan hidup kepada kami dan mengendaki pembaruan hidup ini dengan sabdamu yang kuasa. Yalah Yesus, cahaya hidup kami. Semoga kami taat setia akan sabdamu, agar semua makhluk ciptaanmu menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, semoga saudara sekalian dan seluruh keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah, Marilah pergi, kita diutus. amin. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan